Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Diah Ratnasari Haryanto, SAMH. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sebagai seorang dosen, kita harus melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya di bidang pendidikan, yaitu pengajaran, selain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui video ini, saya akan melakukan pengajaran di bidang pendidikan khususnya, yaitu pengajaran mata kuliah tindak pidana tertentu dalam KUHP sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, yaitu pengajaran. Tindak pidana tertentu di dalam KUHP adalah mata kuliah dengan kode mata kuliah 4 SIH D01 Y037 dengan bobot SKS 2 SKS. Deskripsi mata kuliah tindak pidana tertentu dalam KUHP adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui, memahami lebih dalam tentang tindak pidana yang ada di dalam KUHP dan penggolongannya. Mahasiswa juga akan diajarkan untuk membaca pasal dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana. CPL yang dibebankan dalam mata kuliah ini terdiri dari P2, P3, KK1, KK2, KU1, KU4, dan S8. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari CPMK1, yaitu mampu memahami, menjelaskan tentang tindak pidana dalam KUHP yang digolongkan atas kejahatan keamanan negara, kejahatan nyawa dan tubuh, kejahatan kesusilaan, dan kejahatan terhadap harta benda. Untuk CPMK yang kedua, mampu memahami isi pasal yang mengatur tentang kejahatan keamanan negara, kejahatan nyawa dan tubuh, kejahatan kesusilaan, dan kejahatan terhadap harta benda, dan menguraikan unsur ataupun wujud perbuatan materialnya, unsur yang harus dipenuhi, pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidana, dan menerapkan pemahamannya itu ke dalam contoh. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, argumentatif, dan merumuskan ide serta menyusun sebuah deskripsi ilmiah hasil kajian hukum mengenai tindak pidana tertentu di dalam KUHP dan mengkomunikasikannya secara lisan maupun tertulis. Mata kuliah tindak pidana tertentu di dalam KUHP untuk metode pembelajarannya menggunakan SCL, di mana mahasiswa akan turut serta aktif dalam proses pembelajaran. Untuk evaluasi di sini, dosen juga akan memberikan evaluasi berupa tugas yang dalam hal ini akan dibagi menjadi evaluasi proses, itu terdiri dari tugas sebanyak bobotnya 60%, kemudian ada evaluasi akhir yang merupakan ujian berupa UTS 20% dan UAS 20%. Oke, selamat siang adik-adik semua. Pertemuan ke-13 ini ya sesuai dengan jadwal hari ini kita bertemu kuliah mata kuliah tindak pidana tertentu di dalam KUHP yang sesuai dengan jadwal 1 jam 50 menit. Kita akan membahas mengenai pertemuan ke-13 sesuai dengan RPS ya. Silahkan dilihat RPS kita, mengingat kembali apa yang akan kita pelajari untuk pertemuan ini. Di sini kita bicara tentang kejahatan harta benda atau sering dikenal dengan harta kekayaan. Sini CPR-nya adalah mampu memahami, ya saudara nanti akan mampu memahami dan menguasai pengetahuan tentang kejahatan terhadap harta benda. Di sini ya CPMK-nya, di sini ada kemampuan akhir mahasiswa, saudara semua, kedalaman mahasiswa dalam menjelaskan, menguraikan dan mendeskripsikan serta menyusun argumentasi yang logis, kritis dan sistematis mengenai kejahatan harta benda. Bicara tentang tindak pidana harta benda, pasti sering saudara dengar tindak pidana pencurian, penggelapan, dan seterusnya. Pasti pernah dengar ya? Ini adalah tindak pidana yang konvensional ya, dalam artian memang sering terjadi dan mahasiswa pun harus tahu untuk basic tindak pidana ini salah satunya. Ya. Selain tindak pidana pembunuhan yang kita sudah pernah bahas, penganiayaan dan lain-lain ya. Ini bicara dengan tindak pidana terhadap atau pidana terhadap harta benda. Dan ini jenisnya banyak sekali, ternyata yang bukan hanya pencurian saja. Dan ketika bicara tentang pencurian ini, pencurian misalnya satu jenisnya, dan itu jenisnya banyak sekali, ada yang biasa, ada yang ringan, dan seterusnya. Oke, kita berasal ataupun berawal dari pencurian dulu, 362. Lalu ada pencurian dengan pemberatan, 363. Lalu ada pencurian ringan, ada pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga.
Lalu yang kedua ada penggelapan 372, 377 KUHP. Ada yang biasa, ada yang ringan, yang memberatkan dalam keluarga. Sama jenisnya banyak. Nah ini pernah dengar penipuan? Ada yang pernah ditipu mungkin? Sering kita mungkin sekarang kan dunia digital ya, banyak sekali penipuan gitu ya. Lalu ada pemerasan, ada pengancaman, ada perusahaan barang. Tapi ini apa itu pencurian? Iya. Semoga kalian nggak pernah jadi korban pencurian ya, tapi dalam konteks 362 itu kok secara konvensional atau dalam unsur pokok ya itu jelas unsur-unsurnya. Tapi saya akan menjelaskan definisi dulu ya. Tapi secara sederhana kita sebutkan, kita tahu bahwa pencurian itu adalah mengambil barang milik orang lain, ya, mengambil barang milik orang lain untuk memilikinya. Lalu apa tuh pemerasan? Nah ini pernah mungkin kalian mendengar diperas, dipaksa, diancam, pengancam. Jadi ini ada kaitannya pemerasan dengan pengancaman, tapi berbeda. Ya. Nah, apa bedanya ini? Pemerasan adalah memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Jadi pemerasan itu dengan kekerasan. Tapi kalau misalnya pengancaman memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Next nanti kita akan bahas, ini baru pengenalan dulu ya. Penipuan disebut dengan operating ya, membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. Ya. Jadi penipuan itu kalau ada penghancuran atau perusahaan barang termasuk kejahatan ini ya. Artinya melakukan perbuatan terhadap orang lain secara berlebihan tanpa mengambil barang itu. Oke, kita akan masuk satu dulu. Ini penadahan, sering dengar ya bahwa barang kesedihan seperti itu kita punya penadahan. Ya. Lalu ada penggelapan, mengunci barang yang segera dari tangannya. Kita akan bahas yang mengenai pencurian. Kalian semua lihat ya, coba kalian perhatikan unsur-unsurnya. Dan ingat bahwa dalam suatu tindak pidana semua unsur-unsurnya harus terpenuhi ya. Semua unsur-unsurnya kalau dia tidak terpenuhi berarti kan artinya pembuktiannya itu nanti kurang jadi tidak bisa dihukum gitu. Jadi harus dibuktikan. Dan di sini apa sih unsurnya? Kita lihat dulu 362 ya. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ya dengan maksud untuk dimiliki secara hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 9 tahun sekian atau 5 misalnya. Ini perbuatannya apa? Atau unsurnya apa? Ini perbuatannya atau unsur objektifnya perbuatannya mengambil. Lalu objeknya benda yang dalam konteks ini benda atau barang, benda yang bergerak atau benda yang merujuk gitu ya. Lalu sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Dan wujud perbuatannya memiliki barang. Ini adalah unsur objektif. Jadi dalam suatu pasal ada unsur objektif dan subjektif. Ya. Lalu di sini unsur subjektifnya maksudnya untuk memiliki, unsurnya dengan maksud ya kesalahannya di sini kesalahan sebagai maksud objek ya. Lalu unsur memilikinya ini adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus bukan untuk memilikinya. Dan di sini adalah sifat tertentu karena ada kata secara tertentu. Ya. Kita beralih kepada pencurian yang ringan. Ya, disebut dengan pencurian ringan 364 KUHP. Lalu saya baca secara berdasar misalkan 364 KUHP. Baik, pasal 364 KUHP diterangkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Ya, terima kasih. Paling mudah kita menentukan pencurian biasa dan pencurian ringan biasanya dari jumlah kerugiannya. Itu yang secara fakta ataupun di lapangan yang sering digunakan ya. Pencuriannya apa yang ataupun kerugian korban apa kalau dihitung dengan uang biasanya di bawah 2,5 juta ya, dia termasuk pencurian ringan. Tapi di dalam unsur-unsur di dalam 364 KUHP sudah dijelaskan ya bentuk ringan itu seperti apa gitu ya. Yang pertama ini ya, ketika perbuatan itu tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25 dalam penyesuaiannya sekarang 2,5 juta ya, itu diancam dengan pencurian ringan. Hukumannya adalah 3 bulan dan paling banyak Rp250 dengan penyesuaian. Yang jelas dia bukan pencurian dengan pemberatan, kemudian juga jumlah kerugiannya yang diberikan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Itu ada di Perma Nomor 2 tahun 2012 dan kemudian penyesuaian dalam mata uang ya demikian.
Oke, kita lanjut nih. Pernah dengar tidak saudara? Curhat, humor, ugal, dan lain-lain gitu ya. Itu istilah-istilah yang sering ada di masyarakat gitu ya. Dalam konteks pencurian secara yang dalam keluarga kita kenal dengan pencurian dengan kekerasan. Dan di sini mau bicara tentang tindak pidana apapun gitu deh ya. Ketika ada unsur dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, sudah pasti hukumannya lebih berat. Sama dengan bencana ya. Jadi tindakan yang dengan bencana, kekerasan, dengan ancaman keras sudah pasti lebih berat. Di sini kita lihat di 365 KPI, siapa yang membantu saya silakan. Pasal 365 ayat 1 ya, yaitu dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang tidak terbukti disertai atau dibukti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri. Ada yang bisa bantu saya jawab? Apa bedanya kekerasan dengan ancaman kekerasan? Ya, apa sih bedanya? Kalau kalian ini menggunakan kata ancaman atau kekerasan? Dengan kekerasan, biasanya seperti apa sih? Ancaman itu dalam perasaannya perkenalkan nama saya Andrea Elizabeth dengan tim akhir 1296. Kalau ancaman kekerasan itu berarti belum melakukan kekerasannya, tapi kalau kekerasannya berarti mungkin dipukul atau ditendang kayak gitu. Ada perbuatan fisik. Ada yang namanya kira-kira satu orang lagi? Apa sama? Sama. Ya, itu biasanya. Mudahnya kalau sama, perkataan. Belum membuat apa. Kalau kamu saya sih, ini contoh ya. Contoh. Jadi mereka pakai pisau, saya makan tuh gede ya. Tapi kalau dengan kekerasan sudah pasti, misalnya tarik, ya, pukul, ya. Ada dia melakukan kekerasan, perbuatan fisik ya sudah pasti mati gitu ya kalau ada kekerasan. Maka ada untuk perkataan, ya. Itu maksud daripada kekerasan dan ancaman ya. Nah ini ya. Dan biasanya dia menggunakan itu untuk apa? Kita bicara tentang pencurian ya. Nah ini ya. Jadi ini ya tadi seperti yang teman kalian sudah baca di dalam KUHP. Ini dia biasanya sebentar. Nah ini. Nah ini ya. Pencurian itu biasanya dilakukan kekerasan ataupun ancaman dia biasanya sih ada si barang yang dicuri dia bisa dia ambil dengan mudah. Makanya 365 unsurnya adalah dia menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu biar cepat gitu dia bisa mengambil ataupun dia bisa dia mengambil barang tersebut ya. Atau dia tertangkap tangan, dia ketahuan gitu, maka dia melakukan kekerasan ataupun untuk mempermudah dia melakukan melarikan diri gitu, karena sudah melakukan pencurian. 365. Kita lanjut ya, ini saya sudah jelaskan. Jadi dahulu disertai diikuti dengan sisi. Oke. Dalam keluarga 367. Ini adalah jenis pencurian yang berbeda. Ya. Pernah kalian mendengar delik biasa dari aduan? Kasih contoh apa itu bedanya? Atau saya kasih saya contoh dari aduan itu seperti apa? Kamu tahu sih? Ada kan? Silakan. Nama? Mungkin kalau misalnya delik aduan itu lebih tepatnya itu sebagai contoh kayak misal ada suatu KDRT dalam yang dimana kan berarti kasusnya itu adalah permasalahan dalam keluarga itu yang dimana berarti orang yang telah melaporkan entah itu ke polisi, ke pengadilan atau membuat perkara itu ya dari keluarga itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bicara tentang pemerasan. Tadi sempat saya singgung sedikit tentang pemerasan. Dan di sini diatur dalam 368. Ya, saya akan berbeda 368. Silakan kalian semua melihat atau membuka KUHP-nya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini yang membedakan atau ciri-ciri dari pemerasan ya, dengan kekerasan ya, kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepentingan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun ya. Ingat bahwa pemerasan itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan ya. Ancaman kekerasan atau kekerasan. Di sini atau ya. Jadi salah satu saja. Oke, di sini unsur-unsurnya seperti yang kalian lihat. Jadi dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang dia untuk menyerahkan barang sesuatu dari orang lain. Lalu apa bedanya dengan pengancaman? Gitu ya. Di sini pengancaman diatur dalam 369. Silakan kalian semua lihat di dalam notabene-nya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik. Ini yang berbeda ya. Di sini dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Ya, jadi sini ada clue-nya adalah apapun apa yang pentingnya dia adalah dengan pencemaran. Di sini juga bisa dengan membuka rahasia. Itu ancaman ideal. Membuka rahasia juga sering sekali kasusnya. Itu dia memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepentingan orang lain atau orang lain ya, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun meskipun ancaman. Kalau kamu nyerahin uang ke saya 1 M, kamu buka rahasia buka rahasia umum sama istrimu ataupun sama sama kolega ataupun apa gitu pejabatnya ya, karena dia pegang rahasia ini gitu ya, rahasia sangat penting ini dibocorkan, kalau enggak saya bocorkan, itu namanya pengancaman ya. Sudah terbayang semuanya? Oke, nih jadi kalian sudah tahu ya persamaan perbedaan di ketiga ini ya. Kalau penipuan di cara-cara tertentu ya, tadi itu muslihan, omong palsu gitu, dan seterusnya. Kalau tadi pemerasan dengan kekerasan dan atau kalau tadi pengancaman dengan apa caranya? Ya, dengan lisan atau tulisan. Dan di sini biasanya bentuknya apa? Melakukan pencemaran dan membuka ya. Yang terakhir ya, ini materi terakhir untuk pencurian dari kejahatan kata benda dia contoh penadahan. Makanya kalian harus hati-hati kalau misalnya ditawarin barang murah gitu ya, jangan hasil curian ya, maksud penadahan. Biasanya dia terlihat sekali ya kenapa dijual murah dan sebagainya. Oke, penadahan 80 diancam dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 rupiah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menghadirkan, mengatur, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa berasal dari kejahatan penadahan. Ya, ini barang hasil kejahatan. Jadi kalian harus curiga kalau handphone harganya cuma 1 juta, iPhone baru misalnya kayak gitu ya. Curiga nih kalau kalian senang-senang aja tanpa ada hati-hati bisa kena ada. Ya. Dari yang tadi saya jelaskan, kiranya ada yang masih bingung apa yang ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan, bisa saya silakan makanannya. Oke, silakan itu dulu. Silakan namanya. Nama saya Karagovan, saya ingin bertanya terkait yang kemudian dengan pemberantasan itu di pasal 39 kan itu juga seperti yang dijelaskan tadi itu ada pencurian ternak. Bahkan di KUHP yang baru juga itu pencurian ternak ini juga ada terkait pencurian dengan keberatan. Kira-kira kenapa pencurian ternak itu masuk ke dalam pencurian dengan keberatan? Ini berarti saudara sudah belajar ya tentang KUHP baru. Bagus ya saudara, meskipun saya kita belajar tentang KUHP yang sekarang, cuma hanya dilihat lagi ya untuk kedepan. Oke, pencurian ternak tadi sudah saya sampaikan, ternak harganya berapa? Macam-macam ternak apa ya gitu ya. Nah di sini dilihat lagi dalam konstruksi ataupun di dalam pasal itu masih disebut dengan kejahatan tentang pencurian dengan keberatan ya, karena nilai barangnya atau nilai bendanya ya. Harta kekayaan kan nggak cuma benda, termasuk harta tadi ya si ternak. Nah zaman sekarang ternak masih dianggap seperti apapun barang yang berharga ya, benda yang berharga. Maksudnya saya bilang dia itu bukan benda pure ya, tapi dia punya nilai keberhargaan yang lebih tinggi gitu ya.
dengan peraturan. Jadi sampai saat ini yang namanya pencurian ternak masih dapat sebagai pencurian lantaran, asalkan nanti dicek lagi harga ternak yang memang dicuri itu gitu ya. Kalau dia memang ringan sekali gitu ya, misalnya dia hanya berapa puluh ribu gitu ya, dia bisa aja tadi itu penataan, bisa aja pencurian biasa. Misalnya kan ternak banyak ya, ada ayam, ada sapi. Kalau sapi sudah pasti mahal, bukan kambing. Ternak ya memang mahal harganya. Tapi ya sini dicek lagi berapa harga ternaknya. Jadi sekarang masih kok dapat dia dianggap sebagai kegiatan yang bagus ya. Ini udah lagi nih ya teman kalian melihat KUHP baru ya. Ayo tadi yang angkat tangan di sebelah sini. Tadi yang silakan. Ada seseorang yang melakukan tindak pidana yang belum dijatuhi hukuman pidana, yang melakukan lagi tindak pidana yang berbeda dan dijatuhi hukuman pidana, apakah tindak pidana yang sebelumnya bisa dijatuhi pidana? Misalnya sebagai contoh, ia melakukan pada kasus pertama yang melakukan pencurian dan tidak dijatuhi hukuman pidana, dan yang melakukan lagi kasus kedua itu dia melakukan penadahan dan dijatuhi hukuman pidana. Nah, jadi karena dia melakukan dua tindak pidana yang berbeda, apakah seseorang ini dapat dijatuhi hukuman pidana? Oke, ini menarik ya, sebenarnya tadi perbedaan itu. Jadi ada dua kemungkinan yang saya jelaskan secara teoritis dulu. Ketika suatu tindak pidana dilakukan, ya dia lebih dari satu kejahatan. Jadi seorang pelaku melakukan lebih dari satu kejahatan, misalnya pencurian. Ya. Ketika misalnya yang pertama kejahatan itu belum dihukum, belum diputus pengadilan, lalu dia melakukan lagi, dia bisa digabung. Ya, namanya konkursus. Nanti hukumannya gimana? Nanti ada teorinya konkursus itu ya. Ada teori-teorinya atau cara-cara untuk menjatuhkan hukuman. Dia konkursus, macam-macam konkursus jenisnya. Jadi ketika dia belum diputus oleh pengadilan untuk pembelaan yang pertama, dia bisa digabung. Gitu. Jadikan satu perkara, satu berkas perkara diadili sekaligus. Tapi kalau kita contoh tadi, ternyata ya dia sudah ada putusan pengadilannya, gitu ya. Dia tidak lagi disebut sebagai bisa digabung seperti itu ya. Karena dia belum, karena dia sudah diputus dan dia ada kaitannya dengan residif atau pengulangan tindak pidana, tidak dengan pemberatan seperti itu. Lalu ada yang bertanya lagi, nanti saya lihat ada yang punya angkat tangan, silakan ini. Dari kesempatannya perkenalkan saya Presiden Ramon Jaya dan Adi Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah restoratif justice dapat diterapkan pada semua jenis kejahatan terhadap tindak pidana narkoba? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Teman-teman yang lain pernah dengar kata keadilan restoratif atau restoratif justice? Ya, sekarang bukan pakai yang ini ya, tahu. Jadi karena ini mengikuti perkembangan hukum pidana modern Indonesia. Kita mengenal ada restoratif justice ya, atau kita kenal dengan keadilan restoratif. Ya, di sini kita bicara kejahatan apa yang paling sering digunakan untuk restoratif justice, paling sering ya, karena biasanya kerugiannya kecil. Ya. Jadi apa itu restoratif justice yang mungkin saya akan jelaskan di sini ya, kita akan jelaskan di sini bahwa dia melalui proses dua pengadilan. Ya. Kalau misalnya mencuri barangnya apa sih? Sering sekali ada kasus ya, kasus yang terjadi bahwa dia mencuri barang ya ataupun mencuri barang misalnya hukumnya curi, ya. Tapi dia lanjut bukan laporan gitu. Dia nggak bisa cabut laporan itu kan dari biasa. Jadi dia harus berutuh semua. Jadi lama sekali. Pernah sama saya dari yang telepon nggak bisa dicabut. Ya saya capek disuruh bolak-balik panggil kepolisian sampai pengadilan nggak bisa dicabut karena dia delik biasa. Beda dengan delik aduan yang bisa dicabut. Ya, jadinya dia menyesal buat laporan karena kerugiannya pun tidak besar. Sampai dia bilang menyatakan seperti ini. Nggak apa-apa dah, nggak usah dibalikin gitu ya. Masih udah dikasih segala macam karena saya capek bolak-balik. Ya adalah lebih baik sekarang menggunakan RJ. Zaman sekarang lebih sering digunakan RJ. Atau saya mulai dari definisi RJ atau keadilan restoratif justice itu adalah penyelesaian dua pengadilan dengan cara melibatkan semua pihak. Ya. Dan di sini dia mengutamakan pemulihan korban. Makanya dia tetap ada ganti rugi, tetap ada surat pernyataan ditandatangani dua pihak. Gitu. Dan ada pelaku, ada korban, biasanya ada tokoh masyarakat di sini. Atau di sini tokoh masyarakat atau mewakili atau masyarakat. Ya. Dan di sini dan restoratif justice itu bisa di kepolisian. Bahkan sekarang sudah bisa dibiasakan di pengadilan karena sudah ada itu menarik. Setelah disertasi saya tentang restoratif justice ya, jadi mengikuti sejak dulu sampai sekarang sudah sangat biasa digunakan. Tapi yang itu terbatasnya hanya biasanya untuk kegiatan-kegiatan ringan, cocok untuk kegiatan apa tidak. Ya.
Terus pertanyaan mengikuti perkembangan hukum pidana modern Indonesia. Tadi ada yang ditanyakan tadi, dan ada kategori yang usia udah 12. Yang tadi belum orang pertanyaan jelas tadi yang tadi. Yang ini terus yang ini. Apa nih? Pertanyaan saya, setelah dijelaskan mengenai impor itu apakah sugesti atau perhatian hipnotis itu masuk dalam dan bagaimana cara membuktikan bahwa seseorang itu memang menjadi korban hipnotis bukan karena kelalaian atau kesadaran penuh, apakah ada alat bukti yang bisa digunakan? Ini menarik ya, hipnotis ini sini. Apalagi di sini ya, jangan gini ya, jangan kalian anggap ini tidak banyak terjadi. Bahkan di Bali ya, di pariwisata ini ya mengherankannya, mungkin kalian mengikuti ya kasus-kasus di berita ya, banyak sekali bule-bule ataupun orang di luar negeri sana gitu ya, tahu lah kalau ketemu kita di sini ya, orang asing gitu. Artinya banyak orang WNA yang melakukan praktek masuk ke Indonesia. Ya, biasanya dia malu-malu gitu ya, hipnotis kalau itu. Dan akhirnya dengan hipnotis itu kan akhirnya si korban menyerahkan uang atau barang sesuatu yang ada yang diminta gitu ya. Dan dia apakah masuk ke dalam konteks penipuan gitu ya? Tadi bukan pengamanan pencurian ya, dia lebih ke penipuan. Memang kan dia menggunakan cara-cara tipu muslihat bahasanya gitu. Dia masuk, tapi bukan pencurian, tapi dia bisa penipuan. Ya, itu banyak dan dia memang bisa diancam dengan penipuan. Cara-caranya dia kan unsurnya bisa masuk dengan tipu muslihat yang tidak akan salah membenarkan sesuatu yang bagus pertanyaan. Sekarang sering banyak ataupun terjadi praktek hipnotis. Ini ada yang ada yang mengembangkan pertanyaannya. Tugas. Tadi ada yang mengatakan namanya? Pertama nama saya Sarah Valeria Mastia, nama NIM akhir 1347. Saya mau tanya Ibu, apakah ada perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku data terhadap harta benda yang dilakukan oleh korporasi dibandingkan dengan perorangan? Kalau ada, apakah ada? Terus bagaimana tanggung jawab terhadap hukum ini? Ini bagus ya. Ini bicara tentang korporasi. Ya, kita mengenal subjek hukum di Indonesia tidak hanya person, tidak hanya orang, tapi sudah ada korporasi. Nah, bedanya apa? Tentu berbeda. Jadi pelakunya dan tanggung jawabannya berbeda. Saya mungkin perbedaannya dari tanggung jawab pidana ya. Kalau misalnya korporasi tanggung jawab pidananya biasanya bisa dua. Bisa dijatuhkan dengan ataupun pada korporasinya dengan cara menutup sebagian unsur investasi produktif, tidak bisa sejak kala gitu yang melakukan. Yang kedua, pada pengurus korporasi. Ya, pengurus korporasi yang saya memberikan perintah untuk melakukan kejahatan itu, mau kejahatan apa, atau kejahatan yang lain ya, gitu ya. Siapa yang memberikan perintah biasanya atasannya, itu yang bisa dihukum. Ya. Bedanya kalau kejahatan korporasi biasanya dilakukan untuk oleh dan atas nama korporasi, itu yang membedakan. Tapi kalau atasan orang yang memang polisinya orang itu sendiri, gitu, yang mungkin diri sendiri, tapi kalau korporasi yang oleh untuk dan atas nama korporasi itu punya dan pertanggung jawaban korporasi itu ada dan setiap kejahatan biasanya berbeda hukumannya, tidak amannya akan berbeda karena tidak akan berbeda. Kalian belajar strik lihat di YouTube banyak sekali di mata kuliah. Ya, bagus. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Coba. Oke, karena sesi diskusi sudah selesai, jadi saya sudah menjelaskan mengenai harta benda. Saudara juga sudah banyak sekali tadi kalian tanyakan mengenai kasus dan yang lainnya. Sekarang kita ada evaluasi, saudara di rumah mengerjakan tugas ini dan sekaligus jangan lupa untuk membaca referensi untuk bahasa saudara, ya khususnya untuk doktrin pendapat ahli tentang definisi segala macam yang memang terkait dengan ini ya. Dan untuk tugas ya ada kasus yang saudara harus kerjakan di rumah ya untuk dianalisis ya. Sebagaimana di blogbook di halaman 11 kalian bisa lihat sendiri di blogbook, coba dicek semuanya di halaman 11 ya, itu full nanti minggu depan ya. Oke, itu saja. Nanti di setelah ini di layar nanti saya akan berikan laptop sehingga kalian bisa langsung masuk ke tugasnya ya, atau di blogbook di halaman 11. Itu aja. Terima kasih saya ucapkan karena telah menyaksikan video pengajaran dalam mata kuliah tindak pidana tertentu di dalam KUHP sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan yaitu pengajaran.